Pagi, di sini dengan saya Dr. Syabila yang akan melakukan sirkumsisi pada putra ibu. Baik, untuk hari ini saya akan melakukan sirkumsisi yang bertujuan untuk membebaskan prepusium dari penis anak ibu. Kemudian ini ada inform consent yang dimana surat untuk persetujuan silakan ibu baca, ibu pahami dan ibu tanda tangani ya Bu. Baik. Kemudian di sini saya akan mempersilahkan untuk anak ibu berbaring terlentang di kasur pemeriksa. Sedangkan saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Kemudian saya akan melanjutkan memakai sarung tangan. Baik, kemudian di sini saya akan mempersiapkan tindakan, di mana saya mempersiapkan APD, surgical cap, kemudian masker, dan juga surgical gloves. Kemudian saya akan mempersiapkan alat-alat yang akan saya gunakan. Di sini ada duct steril, kemudian ada kasa steril 10 lembar, kemudian ada disinfektan larutan povidone iodine 10% 60 cc, klem disinfeksi, kemudian ada squid disposable 3 cc, tak instrumen, kemudian klem lurus, selanjutnya ada klem arteri bengkok, gunting jaringan bengkok, gunting benang, benang plain guard, kemudian ada benang needle holder, lidocaine 2% untuk anestesi infiltrasi, pincet chirurgis, handle mesh, pisau bedah. Baik, kemudian di sini yang pertama adalah saya akan melakukan disinfeksi pada penis dan sekitarnya dengan cairan disinfektan dari umbilikus sampai proximal femur. Kemudian saya akan mempersempit lapangan tindakan dengan duct steril. Kemudian saya akan melakukan disinfeksi dari penis dan sekitarnya dengan cairan disinfektan dari umbilikus sampai proximal femur. Kemudian saya akan melakukan anestesi lokal. Jadi anestesinya akan saya lakukan secara infiltrat subkutan dimulai dari pangkal penis melingkar. Saya akan melakukan infiltrasi. Kemudian saya akan menambahkan baik. Selanjutnya di sini saya akan menunggu 3-5 menit untuk memastikan anestesi
anestesi lokal sudah bekerja. Baik, jika sudah 3-5 menit, di sini saya akan memastikan apakah anestesinya itu bekerja dengan memegang-megang untuk menanyakan kepada pasien apakah anestesinya sudah bekerja. Permisi Dek, apakah masih terasa? Enggak. Apakah masih terasa? Enggak. Baik. Kemudian saya akan melakukan pembebasan perlengketan menggunakan klem. Di sini saya akan menarik prepusium hingga ke arah proksimal. Kemudian apabila ada perlengketan dengan glans penis, saya akan membebaskan dengan klem. Akan saya buka sambil didorong ke arah perlengketan. Kemudian di sini saya akan membersihkan smegma menggunakan povidone iodine sampai bersih. Selanjutnya saya akan melakukan dorsum sisi. Jadi saya akan menandai batas insisi dengan menjepit kulit prepusium sampai setinggi sulcus coronarius. Prepusium dan frenulum dijepit menggunakan klem pada jam 11, jam 1, lalu ditarik ke arah atas atau kranial. Prepusium diinsisi pada jam 12 hingga tanda batas menggunakan gunting jaringan atau pisau bedah. Lanjutkan reseksi prepusium di sepanjang tanda garis yang telah digambar, melingkar sampai kulit prepusium lepas. Kemudian di sini saya akan melakukan insisi pada jam 12 sampai sulcus coronariusnya. Baik, kemudian di sini saya akan melakukan perawatan pembedahan dengan cara cari sumber perdarahan dengan menghapus daerah luka dengan kasa. Kemudian bila didapatkan sumber perdarahan, segera dihentikan dengan bebat tekan kasa atau dijepit dengan klem arteri bengkok. Pastikan seluruh perdarahan sudah teratasi. Kemudian di sini saya akan menjahit frenulum dengan jahitan matras. Tusukkan jarum pada sisa
pada sisa mukosa sisi bawah sebelah kanan frenulum ke arah sisi atas sebelah kanan, kemudian menyeberang ke sisi atas sebelah kiri, lalu tusukkan kembali ke sisi bawah sebelah kiri. Kemudian disimpul minimal 3 kali. Kemudian di sini saya akan melakukan penjahitan mukosa dan kulit. Sekali lagi pastikan tidak ada perdarahan aktif. Kemudian penjahitan dilakukan antara bagian ujung sisa mukosa dan tepi kulit. Lakukan jahitan simpul pada arah jam 12, jam 3, jam 9 dengan jahitan matras yang horizontal. Lalu kemudian lakukan jahitan simpel interrupted di arah jam 2, jam 4, jam 8, dan jam 10. Kemudian di sini saya akan melakukan pembunuhan. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan balut luka. Baik, di sini setelah selesai dijahit, kemudian akan dibalut lukanya. Sebelum itu kita kasih betadine dulu pada seluruh permukaan. Kemudian ambil kasa. Kemudian dibalut.
medikamentosa. Jadi di sini ada analgetik asam nefenamat 500 mg kali 3 kali 1 per oral yang nanti akan diberikan. Kemudian ada antibiotik juga amoxicillin 500 mg 3 kali 1 per oral. Kemudian untuk edukasinya, jadi luka ini dalam 2 hari jangan terkena air. Lalu bila ada perdarahan pos sirkumsisi segera kontrol ke dokter. Bila selesai kencing, hapus sisa air kencing dengan menggunakan kasar. Kemudian setelah 3 hari pos sirkumsisi kembali kontrol ke dokter untuk rawat luka atau lepas balutan. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, terima kasih.